Nona, topeng iblis Daisat ada di tangan Arka dan Yuni. Sekarang mereka berdua berada di kota Sorta. Mereka itu buronan. Topeng iblis ini adalah harta karun bela diri. Bunuh mereka dan ambil topeng itu. Baik. Cepat minggir. Remblong. Arka. Kutukan dahsyat. Topeng iblis muncul. Arka. Arka. Pakai topeng iblis dahsyat bisa tingkatkan drastis kekuatan tempurmu, tapi juga bisa lahap nyawamu. 3 tahun lalu kau terluka parah dan belum sembuh. Pakai topeng iblis kau bisa mati. Meski setiap pakai topeng iblis aku akan terluka. Tapi ini soal nyawa. Nyawa guru lebih penting dari nyawaku. Itu murid sekte Dewana, Yuni kan? Kabarnya ilmu sekte Dewanan bisa buat orang awet muda. Memang benar, Yuni sudah berumur 40-an tahun, masih terlihat seperti mahasiswa. Ayo pulang. Mau pergi? Hari ini kalian bisa pergi. Kak Yuni, kau sungguh pandai bersembunyi. Buat kami cari kalian selama 23 tahun. Yuni, kenapa kau incar kami? Kenapa? Arka itu putra pengkhianat Haris Gandhi, orang yang ingin dibunuh oleh keluarga kerajaan Sorta. Menurutmu kenapa? Perebutan takhta keluarga Gandhi nggak berhubungan sama Arka. Dia nggak tahu, nggak akan balas dendam. Ancaman harus dimusnahkan. Kita saudara seperguruan, untuk apa saling menyudutkan? Mau suruh aku nggak bunuh kalian? Boleh. Serahkan topeng dahsyat iblis. Aku bisa kasih. Kau sanggup terima? Sombong juga. Biar kulihat bertahun-tahun kalian sembunyi, kekuatan tempur kalian apa sudah berkembang. Kita. Baik. Nona, kekuatan tempur Arka 3000. Kekuatan tempur Yuni 8000. Kak Yuni, sudah berlalu bertahun-tahun. Kau dan putra keluarga Gandhi, Arka masih begitu payah. Sepertinya hari ini aku nggak perlu turun tangan. Maju. Guru. Guru. Pecundang dengan kekuatan tempur 8000. Buat apa sok hebat? Kak Yunis, karena kita adalah saudara seperguruan, ku kasih kau kesempatan terakhir. Serahkan topeng iblis dahsyat dan Arka. Aku akan biarkan kau hidup.
Mau bunuh muridku? Langkahi mayatku dulu. Dikasih kesempatan, nggak dimanfaatkan. Kita. Baik. Bawa pergi. Helen, lepaskan guruku. Pakai topeng iblis dahsyat untuk ganti gurumu. Topeng iblis dahsyat itu pusaka leluhur keluarga Gandhi. Cuma keturunan kandung yang bisa aktifkan topeng itu. Kau ambil pun nggak ada gunanya. Berguna atau nggak penting. Selama ada topeng iblis dahsyat, baru bisa taklukkan 6 sekte besar. Di Pavilion Harsa, aku baru bisa jadi ketua aliansi bela diri. Kau mau jadi ketua aliansi bela diri? Nggak usah basa-basi. Kutanyakan sekali lagi, topeng iblis mau serahkan atau enggak? Arka, jangan serahkan. Abaikan aku. Dalam sekali ikatan guru dan murid kalian, Arka. Aku cuma tanya, pilih dia atau topeng iblis? Kita. Guru! Sekarang aku cuma lumpuhkan satu kakinya. Kalau kau masih nggak serahkan topeng iblis, nyawanya akan melayang. Oke, kuserahkan. Arka, jangan. Jangan panggil topeng iblis. Kutukan dahsyat. Topeng iblis muncul. Arka! Pakai topeng iblis lagi, kau bisa mati. Arka, cepat serahkan topeng iblis ke aku. Kalau enggak, kau harus urus pemakaman gurumu. Ambil sana. Hahaha. Arka. Kau terlalu emosional. Jangan. Helen, kubunuh kau. Arka, berjanjilah padaku, jangan pakai topeng iblis lagi. Helen, aku bersumpah. Kemanapun kau pergi, aku akan bunuh kau habis-habisan. Mungkin nggak ada kesempatan lagi. Pengawal! Bunuh dia. Beraninya sentuh pangeran, bunuh! Nona gawat. Pasukan elit Sorta. Sebaiknya kita pergi. Ayo! Pangeran, aku datang terlambat. Enya. Guru. Ayo. Kubawa kau pergi berobat. Sudah nggak sempat, ini takdirku. Dengarkan baik-baik, ayahmu punya pasukan elit dan pengaruh besar, jasanya sangat besar. Berjanjilah padaku, jangan hidup dengan cara ayahmu. Jalani hidup ini dengan damai. Guru. Pangeran, meski kau nggak bersedia terima identitasmu, tapi darah keluarga kerajaan mengalir di tubuhmu. Bangkitkan keluarga kerajaan adalah tanggung jawabmu. Pangeran, kami terus menunggumu. Tunggu kau bawa kami balas dendam. Demi ayahmu, demi keluarga Gandhi, dan demi 3.000 saudara Sorta balas dendam. Mulai sekarang, aku adalah gurumu. Dunia persilatan kejam, kita harus sejalan, lalui susah dan senang bersama-sama. Guru. Sudah 20 tahun kita sembunyi sana-sini demi bertahan hidup. Alhasil, mereka tetap bunuh kau. Kali ini,
Aku nggak mau sembunyi lagi. Arka, kau adalah putra Raja Sorta, Haris. Ayahmu pimpin perang, dijebak orang jahat. 3.000 pasukan elit pendam kebencian di kota kerajaan. Keluarga Gandhi dibantai habis-habisan. Setelah kau tumbuh dewasa, pakai topeng iblis, zirah hitam, angkat senjata, wakili keluarga Gandhi, tegakkan keadilan. Guru, aku berjanji nggak akan hidup dengan cara ayahku. Tapi aku juga nggak mau pakai caramu. Kali ini, aku mau hidup dengan caraku sendiri. Betul 3 tahun lalu, Raja Sorta, Haris berontak dan khianati negara. Mati di kota kerajaan ini. Sejak saat itu, posisi ketua aliansi kosong bertahun-tahun. Aku hanyalah seorang gadis lemah, tapi aku bersedia pikul tanggung jawab ini. Mulai hari ini, aku menjabat jadi ketua aliansi bela diri. Mulai hari ini, aku menjabat jadi ketua aliansi bela diri. Atas dasar apa? Ketua aliansi bela diri ini seharusnya ditentukan lewat kompetisi. Benar. Posisi yang begitu penting, kau cuma murid sekte Dewana, nggak pantas. Dasar nggak tahu diri. Aku adalah Pangeran Sorta. Helen adalah guruku. Kulihat apa kalian berani berontak. Pantas begitu sombong. Ternyata didukung keluarga kerajaan Sorta. 23 tahun lalu, demi rebut takhta, Yuno memusnahkan Haris sekeluarga. Perebutan takhta membawa petaka. Semuanya, posisi ketua aliansi ini, aku masih nggak pantas. Lembah Pedang mendukung Nona Helen jadi ketua aliansi bela diri baru. Sekte sadis dukung Nona Helen tanpa syarat. 6 sekte besar, semuanya tunduk pada Nona Helen. Sepanjang sejarah, topeng iblis melambangkan wewenang ketua aliansi bela diri. Kau nggak punya topeng iblis, sekte Rasna nggak bisa mengakui Nona Helen sebagai ketua aliansi. Sekarang, Hormat ketua. Hormat ketua. Hormat ketua. Tunggu. Semuanya jangan ditipu sama dia. Putra sulung Haris Arka masih hidup. Topeng iblis dahsyat diwarisi generasi ke generasi. Cuma Pangeran Sorta Arka yang bisa kendalikan topeng iblis dahsyat. Dialah yang berhak jadi ketua aliansi bela diri. Ayahku adalah Raja Sorta. Akulah putra Raja Sorta. Cih! Rampas takhta secara ilegal. Orang-orang yang bertekad kuat nggak akan akui begitu saja. Pengemis sialan. Kau sudah bosan hidup. selama 23 tahun Arka nggak pernah muncul. Kini, topeng iblis dahsyat ada di tanganku. Posisi ketua aliansi bela diri. Siapa yang nggak setuju? Pangeran Sorta, Arka nggak setuju. Pangeran Sorta, Arka nggak setuju. Pangeran. Arka, kau sudah bosan hidup? Datang untuk cari mati? Datang untuk antar lonceng. Konyol. Di depanmu adalah artefak suci 6 sekte besar. Tangga kesucian amat panjang. Dengan kekuatan tempur 3000, kau mungkin nggak bisa lalui satu pun anak tangga. Keinginanmu kau simpan saja untuk diri sendiri. Hei, tangga kesucian dijaga oleh 6 artefak suci. Setiap melangkah naik, tekanan akan berlipat ganda. Bahkan Kaisar Abadi yang kekuatan tempurnya paling kuat pun nggak bisa lalui tangga kesucian. Jangan siksa diri sendiri. Kembalilah ke tempat asalmu. Helen, kau salah gunakan kekuasaan. Nodai wilayah suci 6 sekte besar. Sekalipun harus pertaruhkan nyawa, aku mau tegakkan keadilan. Haha, Arka, kau sudah lihat. Inilah konsekuensi dari sok hebat. Hari ini lonceng ini pasti sampai. Pangeran, jangan!
sombong dan angkuh. Nggak tahu kemampuan diri sendiri. Hari ini aku berdiri di sini. Biar kulihat bagaimana kau lalui tangga kesucian ini. Pecundang, mungkin satu pun nggak bisa kau lalui. Lonceng bangkit. Apa? Bisa-bisanya dia naik? Cuma satu anak tangga. Naik satu langkah lagi, pasti akan mati. Anak ini kelihatan sangat biasa. Kok bisa naik 2 tingkat? Cuma beruntung. Tingkat kedua sudah batas maksimalnya. Tingkat ketiga, kayaknya lonceng itu adalah senjata sakti. Memangnya kenapa? Artefak roh sudah aktif di tingkat 4. Anak ini segera dibom jadi butiran debu. Senjata bagus. Bisa-bisanya lewati artefak roh tingkat 4. Bisa naik tingkat 4 sudah di luar dugaanku. Tapi dia cuma bisa sampai di sana. Tingkat 5, 6 artefak roh aktif bersamaan. Kekuatan tempur di bawah 10.000 pasti akan mati. Sudah tingkat 6. Tingkat 7. Sudah tingkat 8. Mana mungkin? Tangga kesucian ada 9 tingkat. Tingkat 9 paling ekstrim. Jimat 5 dewa. Jimat 5 dewa lahap segala barang. Sepertinya hari ini dia akan mati di sini. Arka, kau melangkah naik lagi, senjata nggak bisa lindungi kau. Kok bisa? Helen, lonceng ini sudah kuantar. Lindungi ketua. Helen, mati kau. Andalkan senjata sakti untuk lalui tangga kesucian. Sobat, kau kira dirimu sangat hebat? Siapa kau? Putra Raja Sorta Tomogandi. Ketemu aku? Cepat berlutut. Kau putra Yuno? Brengsek! Beraninya panggil nama ayahku. Arka, kau itu putra haram, pengkhianat. Beraninya pukul aku. Dulu Yunus kongkol sama orang bunuh keluargaku. Aku bukan cuma mau pukul kau. Hari ini aku juga mau bunuh kau. Lonceng! Benda apa yang kurung aku? Guru, di mana ini? Cepat selamatkan aku. Arka, lancang kau. Dia Pangeran Sorta. Kau mau bunuh dia di depan umum? Benar. Namanya lonceng timur kuno. Bunyi 3 kali, Tomo hancur berkeping-keping. Mau selamatkan dia, bunuh diri untuk minta maaf ke guruku. Ternyata lonceng timur kuno. Pantas bisa lewati tangga kesucian. Lonceng timur kuno itu senjata kuno, entah dari mana dia dapatkan. Lonceng timur sialan. Kau kira aku penakut? Lancang. Guru, lonceng ini asli. Cepat selamatkan aku. Kita. Nona, kekuatan tempurnya masih 3.000. Kekuatan tempur 3.000 begitu sombong. Bondi! Bunuh dia. Hahaha. Kekuatan tempur 3.000 berani berulah di konferensi bela diri. Nak, ada jalan menuju surga. Kau malah mau masuk neraka. Nggak mungkin. Nona, tadi 2 kerahkan kekuatannya. Kekuatan tempurnya mencapai 30.000. Nggak usah basa-basi. Bondi itu orang terhebat di sekte Sajis. Kekuatan tempurnya 10.000. Bisa-bisanya diinjak mati sama dia. Arka, kau kerahkan semua kekuatanmu. Kekuatan tempurmu mencapai 30.000. Tapi masih nggak cukup.
sakit sekali. Aku sudah mau mati. Tolong aku. Kalau dibunyikan kedua kali, otot dan nadi Pangeran Sorta akan putus. Mungkin nyawanya pun terancam. Helen, nyawamu dan nyawa muridmu. Apa pilihanmu? Arkang, muridku cuma satu, jangan bunuh dia. Waktu kau bunuh guruku, aku juga mohon ke kau. Tapi kau nggak kasih aku kesempatan. Hentikan! Dia itu Pangeran Sorta dan aku Ketua Aliansi Bela Diri. Memangnya kau mau jadi musuh kerajaan dan 6 sekte besar? Hari ini, siapapun halangi aku akan kuambil nyawanya. Lancang Arka! Lancang Arka! Serangan terkuatmu cuma 30.000. Hei, kau kira kau itu orang terhebat? Benar. 30.000 kekuatan tempur, siapa kasih kau keberanian bertindak semena-mena di hadapan kami? Dasar licik. Helen, kau kaitkan dendam kalian dengan 6 sekte besar. Kau harus pikirkan baik-baik. Sekarang kau hadapi ahli hebat dari 6 sekte besar. Kekuatan tempur mereka melebihi 100.000. Aku nggak berniat bermusuhan sama kalian. Hari ini, aku cuma mau bunuh Helen, balaskan dendam guru. Tapi kalau kalian mau halangi aku, jangan salahkan aku. Arka, kau berulah di konferensi bela diri, rusak pusaka berharga 6 sekte besar, siksa Pangeran Sorta, bunuh murid sekte kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Benar. 6 sekte besar junjung keadilan nggak akan biarkan pembunuh semena-mena. Junjung keadilan. Haha. 23 tahun lalu, waktu Yuno bunuh satu keluargaku, di mana keadilanmu? Sekarang, waktu Helen bunuh guruku, di mana keadilanmu? Dia rampas topeng iblis dahsyatku, menipu banyak orang. Kalian nggak peduli dengan kebenaran, bantu dia dapatkan posisi ketua aliansi. Inilah keadilan dari kalian. Omong kosong. Sekarang, Helen adalah ketua aliansi. Kau mau bunuh dia, berarti bermusuhan dengan 6 sekte besar. Mau bunuh Helen, lalui pedang harmoni dulu. Arka, sekte Rasna dan pasukan elit cukup akrab. Aku hormati ayahmu. Peringatkan kau di awal, kekuatan tempur 3000 jangan sok hebat, cepat mundur. Atau kau pasti akan mati. Hari ini, aku berani datang, aku nggak berniat pergi. Arka, kau harus pikirkan baik-baik. Di konferensi ini, para ahli berkumpul. Kau seorang lawan 6 sekte besar. Hari ini, aku cuma tegakkan keadilan untuk guruku dan keluarga Gandhi. Kalau kalian bersikeras mau halangi, serang bersama. Dasar sombong, nggak tahu diri. Kau beneran nggak takut mati? Aku adalah keturunan pasukan elit Sorta, garis depan pasukan elit, jiwa pasukan elit. Hanya ada kematian. Bagus saja kali. Anggota sekte Rasna, dengarkan perintah. Semua murid sekte Rasna ini nggak boleh serang Arka. Baik. Pangeran 23 tahun lalu, ibumu pertaruhkan nyawa untuk selamatkan kau dari penjara. Kau memikul seluruh dendam dan pertumpahan darah keluarga Gandhi. Nyawamu lebih berharga dari apapun. Jangan gegabah, Pangeran. Guru besarkan aku 20-an tahun. Jasa ini lebih penting dari nyawaku. Dasar nggak tahu diri. 6 sekte besar, dengar. Bunuh bajingan ini dengan sekuat tenaga. Kalian berani? Kalau nggak ada keadilan, ku hancurkan langit ini. Tanpa topeng iblis dahsyat, biar kulihat kau bisa bertahan berapa lama. Kutukan dahsyat. Topeng iblis muncul. Mana mungkin? Tombak. Kekuatan tempur 30.000, beraninya begitu sombong. Hari ini biar ku tunjukkan ke kau betapa kuatnya kekuatan tempur 300.000. Kekuatan tempur 300.000? Nggak tahu diri. Dia... Sekarang berapa kekuatan tempurnya? Dia... Cepat katakan berapa? 3 juta. 3 juta apaan? Kekuatan tempur paling besar Kaisar Abadi cuma lebih dari 1 juta. Ini nggak mungkin. Mana mungkin 3 juta? Bener, kekuatannya tuh nggak mungkin 3 juta. Pasti alat uji kekuatan tempur ini rusak. 6 sekte besar dengar. Bunuh bajingan ini, Arka.
minggir atau mati. Guru. Ada apa ini? Arka sialan itu sudah mati. Cepat keluarkan aku, Guru. Guru. Guru, kakiku patah. Arka, kematian gurumu sangat rumit. Ampuni muridku. Ku kasih tahu semuanya. Omong kosong. Kau nggak pantas negosiasi denganku. Kau berhak nego sama aku. Nona? Hentikan. Arka, kau berani menyandera ketua? Melukai orang dengan keterampilanmu. Kau kira 6 sekte besar nggak bisa bunuh kau? Ayahku Haris adalah mantan ketua aliansi bela diri. Guruku Yuni adalah murid agung sekte Dewana. Mengingat hubungan kalian dulu, aku nggak bantai kalian. Kalian kira aku nggak berani? Semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Maju bareng, bunuh dia. Nggak mungkin. Raja Ganda dan Pedang Harmoni, kekuatan mereka melebihi 100.000. Masa kalah dalam satu serangan? Mungkinkah dia beneran punya 300.000 kekuatan? 300.000 kekuatan tempur? 23 tahun lalu, ayahku berani bantai mereka sekeluarga. Kalau dia begitu hebat, 23 tahun lalu, dia sudah cari ayahku untuk balas dendam. Buat apa sembunyi sana-sini, bertahan hidup macam seekor anjing? Benar. Kekuatan tempurnya dari topeng iblis. Sekarang, topeng iblis bisa celakai tuan. Mungkin kekuatannya sudah mau habis. Semuanya serang bersama, bunuh dia. Guru, kau salah. Kau selalu ajarkan aku lepaskan dendam, sebarkan kebaikan. Tapi orang baik nggak dapat balasan. Orang jahat harus dihadapi dengan kejahatan. Kau mau apa? Helen, bukannya kau suka suruh orang buat pilihan? Sekarang, muridmu di dalam lonceng. Kau di tanganku. Cuma satu yang bisa hidup. Kau tentukan. Aku ketua aliansi bela diri. Kau nggak boleh bunuh aku. Mau bunuh? Kau bunuh dia saja. Guru, kau... Tomo, aku ajarin kau bela diri, bimbing kau. Sekarang sudah waktunya kau balas budi. Dasar wanita jalang. Demi selamatkan diri sendiri, korbankan muridmu. Kau akan dapat karma. Sepertinya kau korbankan murid kesayanganmu. Arka, kau nggak boleh bunuh aku. Ayahku adalah Raja Sorta. Kalau kau bunuh aku, ayahku pasti akan habisi kau. Sabar. Setelah ku bunuh ayahmu, kalian sekeluarga akan berkumpul. Hentikan. Dia Komandan Audrey. Dewi Pedang nomor 1 di Sorta. Kudengar kekuatannya mencapai 500.000. Tentu saja. Sebelum Audrey datang ke Sorta, dia itu orang terhormat di Jakas, pengawal pribadi Morris Hosana. Kudengar dia sendiri bisa basmi negara. Nggak boleh diremehkan. Arka! Aku diperintahkan Pak Morris datang untuk tangkap putra pengkhianat. Kantor pemerintahan didirikan oleh kepala negara untuk mengawasi segala jenis raja. Kenapa dia singgung mereka? Nggak heran lagi. Pasti pejabat saling melindungi. Masih belum mulai. Pemerintah sudah mau ikut campur. Sombong sekali. Ketemu aku. Cepat berlutut. Nggak ada yang pantas suruh aku berlutut dan nggak ada yang berhak pakai zirah di depanku. Ini pemberian Raja Sorta. Zirah rantai merah. Beraninya seorang pengkhianat kritik pemberian Raja Sorta. Raja Sorta? Hancurkan. Astaga, Dewi Perang nomor 1 di Sorta berpakaian seperti ini. Nggak usah heboh. Semua orang punya hobi unik. Arka, kau pemalukan aku di depan banyak orang. Kau beneran nggak hargai keluarga kerajaan Sorta? Komandan Audrey, Pangeran Sorta, Tomo, dia kurung di dalam lonceng timur. Panggilkan hakim, hukum dia di tempat. Pangeran, Arka, lancang kau. Cepat keluarkan pangeran. Kalau aku nggak mau, Cari mati. Gawat, ada masalah besar. Itu sinyal api. Nyalakan sinyal api. Pasti masalah perang tingkat es.
Masalah perang tingkat S artinya gerakan ratusan kavaleri. Ratusan kavaleri? Kau terlalu naif. Sinyal api dinyalakan buat tumpas pemberontak. Gerakkan puluhan ribu kavaleri. Puluhan ribu kavaleri? Enam sekte besar dengar. Sinyal api dinyalakan, pasukan penumpas sudah tiba. Cepat ikut Komandan Audrey, bunuh pengkhianat ini. Bunuh. 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 Arka, sudah seperti ini, kau masih nggak nyerah? Aku nggak mau sembarang bunuh orang, tapi kalian sendiri cari mati. Arka, kau bunuh orang enggak berdosa. Pasti akan dapatkan hukuman. Keluarga kerajaan Sorta bunuh seluruh keluargaku. Helen bunuh guruku. Dendam pembantaian keluarga. Dendam kematian guruku. Kalau akan ada hukuman, aku terima. Arka, kau kejam dan bengis. Bunuh orang nggak berdosa. Kau akan berakhir tragis. Bunuh satu orang dianggap dosa. Bantai orang bisa dimaafkan, karena suka mulai pertarungan. Kau dan pasukan Sortamu pergi temani guruku. Kau cari mati. Berani nggak sopan sama ketua Arka, bunuh tanpa ampun. Ketua, 36 makhluk surgawi dan 76 iblis bumi di markas lama Sorta sudah berkumpul. 100.000 pasukan elit sudah siaga di pinggiran kota. Selama ketua Arka perintahkan, pasukan akan meratakan Sorta. Pasukan kepung perbatasan. Arka, kau mau berontak? Arka, kau sudah janji sama gurumu nggak akan hidup seperti ayahmu. Sekarang kau ingkar janji. Pria macam apapun kau. Aku berbeda dengan mereka. Aku nggak bisa atur mereka, tapi aku mau ambil nyawamu. Berhenti. Arka, kau nggak boleh bunuh aku. Dendam atas kematian guruku harus dibalas. Hari ini, aku bertekad bunuh kau. Kematian gurumu. Kau mau balas dendam atas kematian gurumu. Kalau gitu dendam guruku kau balaskan ke siapa? Apa maksudmu? 23 tahun lalu, ayahmu, Haris, pakai alasan tegakkan takhta buat berkhianat. Buat 3.000 pasukan elit Sorta mati tragis di kota kerajaan, di antaranya adalah anggota sekte Guran, yaitu guruku, penasihat militer Sorta, Johnny Loren. Jadi inilah alasan kau incar aku dan guruku selama 23 tahun? Benar. Ayah sialanmu itu mati dini. Tapi nggak apa-apa, utang ayah dibayar anak. Bunuh kau, aku juga bisa balaskan dendam guru. Kalau ayahku berbuat salah, kau cari aku terima. Tapi guruku nggak berdosa, jadi hari ini aku pasti harus ambil nyawamu. Pergi minta maaf ke guruku. Jangan, Arka, gurumu masih hidup. Apa kau bilang? Kita hentikan. Wanita sialan, apa yang kau perbuat? Arka, kau nggak sangka kan sebenarnya gurumu sudah meninggal 8 tahun lalu. 3 tahun ini bukan gurumu yang temani kau, melainkan putrinya, Elsie Soran. Aku ajak dia kerjasama. Tujuannya untuk dapatkan topeng iblis dahsyat di tanganmu. Omong kosong. Kenapa? Kau nggak percaya? Nyawamu terancam. Masih berani tipu aku? Arka. Lihat kau marah besar. Aku sangat lega. Arka, putri gurumu dibawa ke pesta penobatan. Pergi selamatkan dia sekarang, masih sempat. Kalau nggak, seumur hidup kau nggak bisa ketemu dia lagi. Helen, sebaiknya kau berdoa omongannya benar. Kalau enggak, ku hancurkan kau jadi sampai abu. Arka, aku kasih tahu kau kebenaran soal gurumu. Kau harus lepaskan dia. Lepaskan dia? Nggak mungkin. Kau mau apa lagi? Bawa aku ke pesta penobatan. Kevin, kau dan Helen sudah janji.
aku nyamar jadi ibuku, pura-pura mati di depan kalian. Setelah dapat topeng iblis dari Arka, kalian akan ampuni nyawanya. Kenapa kalian ingkar janji? Elsie, semua kejadian di Pavilion Harsa, kau juga sudah lihat. Topeng iblis dahsyat akui Arka sebagai tuannya. Kekuatannya brutal. Jadi, dia nggak boleh dilepaskan gitu saja. Kalau nggak, aku dan ayahku mana bisa pertahankan takhta Raja Sorta? Kevin, kau nggak tahu malu. Kenapa? Kau terlalu mendalami peran. Jangan-jangan kau suka sama dia. Tapi nggak apa-apa. Lewat malam ini, dia sudah pasti mati. Apa maksudmu? Demi cari kau, dia suruh Helen bawa dia ke pesta penobatan. Ayahku, 4 Dewi Agung Utara dan kekuatan tempur peringkat 1. Kaisar Abadi sudah pasang jebakan di sana. Menurutmu, malam ini dia bisa selamat? Hahaha. Tapi bisa ku bantu. Tapi kau harus setujui permintaanku. Apa itu? Jadi pacarku. Oke. Kau bisa selamatkan dia, aku setujui permintaanmu. Hahaha. Oke, kau yang bilang. Aku nggak paksa kau. Jangan basa-basi, bawa aku ke sana. Oke, ayo. Pesta penobatan memang beda, lebih mewah dari konferensi 6 sekte besar. Pesta penobatan itu ritual yang diadakan Raja Sorta, 4 Dewi Agung Utara, dan para pendekar. Acara rendahan 6 sekte besar mana bisa tandingi? Para tamu di sini minimal punya 200.000 kekuatan tempur. Peringkat 1, Kaisar Abadi lebih menakutkan. Kekuatannya macam dewa sejati. 4 Dewi Agung Utara tiba. Gawat, putra pemberontak Arka datang tantang Anda. Pembunuh legendaris Sorta, Arka beri hormat pada Paman. Keponakan sulungku, 20-an tahun nggak ketemu, kau masih hidup. Paman masih hidup. Sebagai generasi muda, aku mana berani melangkahi. Arka, ku dengar kau pergi ke konferensi bela diri. Seharusnya ketemu kakak sepupumu. Bukan cuma ketemu, aku bawa dia datang. Ini putra Raja Sorta ini, kenapa mati? Bajingan ini jadikan jasad pangeran sebagai hadiah untuk pesta penobatan. Tomo, putraku. Ternyata Paman nggak berdarah dingin, masih bisa sedih waktu putramu mati. Aku sudah antarkan jasadnya. Di mana guruku? Tomo itu putra kesayanganku. Bisa-bisanya kau bunuh dia. Aku mau kau bayar dengan nyawamu. You know, 23 tahun lalu, demi kepentingan sendiri, bawa orang bantai keluargaku. Mereka itu saudara kandungmu, teman dan kerabat. Sebenarnya siapa yang harus bayar pakai nyawa? Siapa suruh mereka begitu setia pada ayahmu? Mereka pantas mati. You know, kau nggak punya hati. Hari ini, aku wakili keluarga Gandhi, ambil nyawamu. Kau seorang? Sudah cukup. Aktifkan formasi. Sekte Utara dikenal sebagai tulang punggung Jakas. Nggak sangka, muridnya bekerja sama dengan orang licik seperti Yuno. Arka, kau bunuh orang enggak berdosa, enggak bermoral. Hari ini, 4 Dewi Agung Utara tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Waktu dia, Yuno bantai keluarga Gandhi. Di mana keadilan? Arka, pesta penobatan bukan tempat kau berulah. Sikap kalian yang munafik buat aku jijik. Cari mati. Ini rantai 4 bintang. Begitu terjebak, sekalipun kau adalah orang hebat atau dewa Asura, nggak bisa lepas. Pengawal, amankan Tomo. Ayah, antar dia ke alam baka buat temani kau. Lepaskan aku. Kukira dia itu ahli tersembunyi. Ternyata cuma cahaya abu. Itu kekuatan tempur paling rendah. Setiap orang punya cahaya abu. 4 Dewi Agung kerja sama hadapi pecundang cahaya abu sudah terlalu meninggikannya. Buang-buang bakat saja. Cahaya abu, berani datang ke pesta penobatan. Siapa kasih kau nyali? Dia sudah kehilangan akal sehat. Dia datang semi selamatkan gurunya Yuni. Yuni, wanita sialan itu bukannya sudah mati 18 tahun lalu? Aku sudah kasih tahu dia. Beberapa tahun ini, wanita yang temani dia adalah putri gurunya yang kusuruh nyamar jadi gurunya. Tapi dia nggak percaya. Cepat serahkan guruku. Serahkan. Kalau gitu, hari ini, kubiarkan kau mati dengan tenang. Bajingan, jangan harap kubocorkan keberadaan muridku. Yuni, kau itu murid agung Sekte Dewana, murid kebanggaan. Demi lindungi
seorang anak pemberontak, kau kehilangan nyawamu. Apa pantas? Yuno, kau rebut takhta kakakmu, bunuh orang seenaknya. Kau bakal mati tragis. Mati sana. Arkab, setelah kau dewasa, jangan masuk ke dunia persilatan. Tahun lalu, gurumu berusaha keras lindungi kau. Jalang ini bawa engkau sembunyi sana-sini, tapi akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Aku siksa dia 3 hari 3 malam. Nggak sangka wanita sialan ini begitu gigih. Mati pun dia nggak bocorkan keberadaanmu. Sialan. Yuno Gandhi, kau pantas mati. Memangnya kenapa kalau gitu? Aku bukan cuma bunuh gurumu, bahkan ibumu juga kucekik sampai mati. Apa kau bilang? Mau tahu prosesnya? Malam itu, ibumu baru lahirkan kau, terbaring lemas di kasur. Macam seekor domba yang malang. Dia sangat ketakutan. Minta aku ampuni nyawamu, aku kehilangan kendali. Langsung tutup mulutnya. Ku bilang, diam, jangan gerak, jangan merontak. Kalau enggak, bayimu yang baru lahir, ku kasih makan ke anjing. Kau harus patuh. Tiba-tiba dia nggak bergerak lagi. Lalu, dia lihat aku cekik dia sampai mati. Arke, kau nggak bisa bayangkan betapa nggak berdayanya tatapan ibumu. Sangat menyedihkan. Takut, panik, gugup, kecewa. Tapi dia sama sekali nggak meronta. Sampai mati pun dia nggak melawan. Terlihat dia sangat mencintaimu. Kau ini, bagaimana bisa ada 2 wanita begitu mencintaimu? Bahkan rela korbankan nyawa untukmu. Lihatlah dirimu sekarang. Kau cuma seorang pecundang. 2 wanita yang paling mencintaimu mati di tanganku. Tapi kau nggak bisa berbuat apa-apa. Yuno, nggak balaskan dendam ini. Aku Arka, bukan manusia. Arke, lihatlah dirimu sekarang. Marah tapi nggak berdaya. Gimana kau bunuh aku? Arke, kau bunuh putraku. Aku nggak akan biarkan kau mati gitu saja. Gurumu punya seorang putri, kan? Aku berbaik hati pertemukan kalian sebelum kau mati. Putra kedua Raja Sorta, Kevin tiba. Arkab, maaf aku bohongi kau. Aku bukan gurumu. Karena Helen ancam aku. Suruh aku nyamar jadi ibu. Dia suruh aku ambil topeng iblis. Nggak sangka mereka akan sakiti kau. Ini nggak penting. Guru perlakukan aku sebagai keluarganya. Dia dicelakai bajingan. Kau adalah satu-satunya putrinya di dunia ini. Aku akan lindungi keselamatanmu. Bunuh! Kevin, kau berjanji padaku akan bantu Arka. Ayah, Nggak bunuh dia, boleh kok. Kau mati, aku lepaskan dia. jangan ayah. Nggak boleh bunuh dia. Ayah, dia janji mau jadi istriku. Ayah, lepaskan dia. Aku Yunon, kenapa bisa punya putra payah macam kau? Berlutut demi seorang wanita. Bawa pergi. Jangan ayah, jangan ayah. Jangan bunuh dia. Arka, 2 kali kau nggak bisa saksikan. Kali ini, ku biarkan kau saksikan wanita yang kau cintai ditusuk sampai mati. Macam dulu aku bunuh gurumu dan ibumu. Kau bunuh ibuku, Yuni. Wanita sialan yang rela mati demi pria, semuanya pantas mati. Bajingan, ku bunuh kau. Wanita sialan pantas mati. Yuno, kau sakiti wanita. Pria macam apa kau? Berlutut dan mohon ke aku. Kalau enggak, ku bunuh dia. Bukannya mau lindungi dia, biar ku lihat gimana kau lindungi dia. Jangan. Ku hitung sampai 3. Kau berlutut atau dia mati. 1. Arka, nyawaku nggak penting. Jangan berlutut sama bajingan yang bunuh orang tuamu. Kesabaranku terbatas. 2. Arka, murid yang diinginkan gurumu adalah seorang pahlawan yang hebat dan kompeten. Kalau kau berlutut, gurumu nggak tenang di alam baka. Jangan basa-basi. 3. Arkab, aku yang duluan bohongi kau. Pantas mati. Tapi kau berbeda. Kau keturunan terakhir keluargamu, kau memikul dendam keluarga Gandhi. Gurumu
dan ibumu. Korbankan nyawa mereka untukmu. Kalau kau berlutut, gimana kau hadapi leluhur keluarga Gandhi? Kau nggak boleh berlutut. Hahaha. Haris, lihatlah putra tercintamu akan segera tunduk sama aku. Bukannya kau bilang aku payah? Bukannya kau bilang aku pecundang? Buka matamu dan lihat baik-baik. Sebenarnya siapa sampah keluarga Gandhi? Lepaskan dia. Arka, ibumu pakai nyawa 300-an anggota keluarga Gandhi untuk bebaskan kau. Gurumu pakai separuh hidupnya untuk ajarkan bela diri, wariskan keterampilan, dilindungi kau pakai nyawa. Sekarang kau berlutut sama orang yang bunuh guru dan ibumu. Kau sanggup hadapi leluhur keluarga Gandhi? Jangan berlutut. Jangan sampai aku remehkan kau. Wanita sialan, mati kau. Hentikan. Lindungi aku, cepat lindungi aku. 3 juta, 5 juta. Hari ini, aku wakili pengikut keluarga Gandhi, wakili ibuku, wakili guruku. Tegakkan keadilan. 10 juta. 10 juta. 10 juta kekuatan tempur. Ini nggak mungkin. Alat uji kekuatan tempur rusak. Prediksi kekuatan tempur nggak akurat. Cepat, bunuh dia. Nggak mungkin. Yuno, hari kematianmu tiba. Cuma pecundang yang kekuatannya 3000. Pakai topeng iblis untuk bantai lawan. Tanpa topeng iblis, kau bukan apa-apa. Ternyata kau andalkan topeng iblis untuk bebas dari rantai 4 bintang. Ternyata begitu. Arke, nggak usah sok hebat di sini. Ada serangan balik, kau bakal mati. Dasar katak dalam tempurung, nggak punya wawasan. Kalau langsung kubunuh, selamanya kalian nggak akan ngerti. Cahaya merah menandakan 500.000 kekuatan tempur. Mungkinkah kekuatan tempur Arka setara dengan Dewi Agung? Cuma 500.000 kekuatan tempur, bukan hal yang menakjubkan. 500.000 nggak cukup. Bagaimana dengan 50 juta? 50 juta kekuatan tempur itu bisa buat pagoda 9 warna pancarkan cahaya kilat. Selama ribuan tahun, di Jakas, nggak ada yang sanggup lakukan itu. Cepat lihat, cahaya kilat. Pagoda 9 warna masih alirkan ini. Apa? Warna ungu harus melebihi 1 juta baru muncul cahaya. Astaga, menakjubkan. Peringkat pertama, Kaisar Abadi pun baru pancarkan cahaya ungu. Jelas-jelas tadi masih cahaya merah. Kok cepat sekali berubah jadi warna ungu? Raja, jangan takut. Dia korbankan nyawanya. Makanya topeng iblis dahsyat tingkatkan kekuatan tempurnya. Tapi kulihat sekarang dia sudah diambang kematian. Pasti nggak bisa bertahan lama. Ternyata begitu. Memangnya kenapa kalau cahaya ungu cuma 1 juta kekuatan tempur? 1 juta baru dimulai. Berubah. Astaga, muncul cahaya emas. Cahaya emas itu 2 juta kekuatan tempur. 2 juta kekuatan tempur. Di seluruh jaksa, nggak ada yang bisa tanding. Gimana? Alat uji kekuatan tempur sudah diperbaiki? Sebentar lagi. Butuh 3 menit. Helen, tadi kau bukannya bilang mau bunuh dia? Kenapa bisa muncul cahaya emas? Upaya terakhir. Ini pasti upaya terakhir. Aku punya firasat buruk. Cepat, bunuh dia! Siap, 4 Dewi Agung Utara siaga. Aktifkan formasi bunuh dewa. Kalian mau bunuh dewa? Satu serangan hancurkan formasi 4 Dewi Agung Utara. Lihat, pagoda 9 warna masih berubah warna cahaya hitam. Cahaya hitam. Kenapa pagoda 9 warna ini bisa pancarkan cahaya hitam? Alam semesta berontak, kekacauan baru dimulai. Waktu cahaya pertama muncul di tengah kekacauan akan terlihat seberkas cahaya, yaitu cahaya hitam. Cahaya hitam adalah cahaya semua leluhur. Cahaya semua leluhur, ini apa artinya? Sekarang dia berapa kekuatan tempurnya? Setidaknya jutaan. Berapa angka pastinya? 3 juta. Waktu dia hadiri konferensi bela diri, maksimal kekuatan tempurnya cuma 3 juta. Segera-segera. Yuno, mati kau. Pasukan! Arka, bisa bebaskan diri dari rantai memang sangat mengejutkan. Tapi, jangan senang dulu. Sekte Utara punya segalanya. Sekalipun kekuatan tempurmu 3 juta, kau nggak bisa berulah di pesta penobatan. Ini urusan pribadiku dengan Yuno. Ku kasih kesempatan terakhir untuk pergi. Kalau enggak, ku bunuh semuanya. Jangan basa-basi. Mati kau. Bela penjahat. Pantas mati. 1. Dia taklukkan 4 Dewi Agung pakai 1 jurus. Yuno,
giliranmu tiba. Bangun! Cepat bunuh dia! Cepat! Cepat undang Kaisar Abadi. Hari ini, sekalipun Raja Yama datang, kau tetap akan mati. Bocah tengik, lancang sekali kau. Kaisar Abadi datang. Hormat Kaisar Abadi. Kaisar, tolong aku. Gak bisa bunuh pecundang. Buat apa tolong kau? Anak ini kekuatan tempurnya 3 juta. Kami bukan tandingannya. Karena kalian begitu lemah. Ku perbarui dulu. Seorang Kaisar Abadi pelajari ilmu jahat. Ilmu jahat cuma sebatas ketakutan orang lemah. Lihat sekelompok semut ini. Anggap kekuatan sebagai ilmu jahat. Pendekar sejati. Selama bisa kuatkan diri sendiri, semuanya adalah ilmu dewa. Ilmu ajaib. Bisa-bisanya begitu memuliakan ilmu jahat. Kaisar Abadi memang hebat. Arka, kau terlalu terikat dengan duniawi. Pandanganmu terlalu sempit. Di matamu dipenuhi cinta dan dendam. Pendekar sejati, tujuannya cuma satu, yaitu jadi dewa. Terbebas dari belenggu duniawi, jadi penguasa tertinggi. Tujuanku nggak begitu mulia. Aku cuma tahu balas budi dan balas dendam. Yuno bunuh guruku, bantai keluargaku. Hari ini aku harus bunuh dia. Kau sudah terobsesi sama dendam. Di matamu cuma terikat dendam. Kau harus tahu satu hal. Di dunia yang realistis ini, nggak ada dendam abadi, cuma ada kepentingan abadi. Yuno bisa terus-menerus. Sediakan ruang rahasia yang kubutuhkan untuk kultivasi. Aku nggak izinkan kau bunuh dia, kecuali kau bisa kasih sesuatu yang lebih berharga. Apa maksudmu? Berikan topeng iblis dahsyatmu padaku. Aku bisa bantu kau bunuh dia. Mau topeng iblis dahsyat, kau harus sanggup ambil. Konyol. Kau kira 3 juta kekuatan tempur adalah orang terhebat? Aku nggak butuh gelar orang terhebat. Selama kemampuanku bisa bantu aku balas dendam, sudah cukup. Sia-siakan kegunaan topeng iblis dahsyat saja. Karena kau begitu keras kepala, aku terpaksa pakai kekerasan. Alam semesta tak terbatas, ku pinjam kekuatan alam semesta. 4 binatang suci neraka, aktifkan formasi. Formasi timur, naga biru aktif. Formasi barat, harimau putih. Formasi utara, vermilion aktif. Formasi utara, kura-kura hitam aktif. Naga biru pelahap jiwa, harimau putih bencana, burung vermilion pemusnah, kura penderita. 4 binatang suci dari neraka. 4 binatang suci neraka adalah keberadaan langka. Pengikut ajaran sesat pun nggak berani panggil. Aku nggak dukung ajaran sesat. Apa kalian bilang? Enggak. Kaisar Abadi, orang terhebat. Benar-benar, Kaisar Abadi berlimpah berkah. Arka, kuajarkan cara terpenting untuk bertahan hidup. Aku menyadari hal ini waktu seumuran denganmu, yaitu kekuatan. Kekuatan sejati selamanya nggak akan dimiliki orang yang terlahir hebat, orang yang tangkas, dan orang yang cerdas. Nggak akan. Ia cuma dimiliki oleh orang yang halalkan segalanya demi raih tujuan. Kalau kau mau halalkan segala cara untuk perkuat diri, semua orang akan tunduk padamu. Kenapa? Nggak percaya? Kutunjukkan padamu. Berlutut. Inilah kekuatan. Kekuatan yang ekstrim. Kalau kau bersedia seperti mereka, tunduk padaku. Aku bisa ampuni nyawamu. Kekuatan, kau nggak tahu apa-apa soal kekuatan sejati. Sampai sekarang masih sok hebat. Buka matamu, lihat baik-baik. Di hadapanmu adalah 4 binatang suci dari neraka. Kekuatan tempur setiap orang melebihi 3 juta. Mau bunuh kau, cuma perlu gerakkan ujung jari. Seekor binatang kekuatan tempurnya 3 juta. Kalau gitu Kaisar setara makhluk surgawi. Kendalikan 4 binatang suci yang kekuatan tempurnya 3 juta. Kaisar Abadi kekuatan tempurnya pasti tembus 10 juta. Di daftar peringkat, kekuatan Kaisar cuma 1 juta. Nggak sangka, kekuatan aslinya sudah tembus 10 juta. Sepertinya ahli pasti rahasiain kekuatan asli mereka. Kaisar Abadi memang hebat. Sepertinya aku nggak salah nilai orang. 10 juta kekuatan tempur bisa lawan semua musuhku di dunia. Kita cuma saling manfaatkan. Kalau raja nggak bisa kasih aku keuntungan, aku nggak keberatan ganti raja lain. Kaisar benar. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga kumpulkan harta karun untuk Kaisar. Semoga Kaisar bisa segera jadi dewa. Ini kumohon Kaisar, bantu aku bunuh bajingan ini. Raja, jangan khawatir. Musnahkan dia dari muka bumi. Cuma hal sepele bagiku. Anjing ganas nggak menggonggong. Kau terlalu cerewet. Cari mati. 4 binatang suci neraka. Bunuh bajingan ini. Gawat. Serangan ini dibekali 12 juta kekuatan tempur. Dia celaka. Arka, hati-hati.
binatang suci serang bersama, dibekali 12 juta kekuatan tempur. Pasti terhempas sampai ampas pun nggak tersisa. Arka sudah mati. Kalian semua nggak usah khawatir lagi. Kaisar Abadi memang hebat. Begitu turun tangan, nggak ada yang bisa kalahkan. Nona, sudah diperbaiki. Gawat, Arka masih hidup. Nggak mungkin. Giliranku. Sembilan cahaya bersatu yang seimbang. Inilah kilat pamungkas yang legendaris. Astaga, kilat pamungkas pagoda 9 warna cuma ada dalam mitos. Cuma dewa sejati yang bisa aktifkan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Helen, bukannya kau bilang Arka cuma pecundang yang punya 3.000 kekuatan tempur? Pagoda 9 warna kenapa bisa pancarkan kilat pamungkas? Peringatan, kekuatan tempur objek tak terbatas, nggak bisa diuji alat. Nona, gawat. Kekuatan tempurnya jadi nggak terbatas. Nggak mungkin. Palsu, semuanya palsu. Alat uji kekuatan tempur rusak. Pagoda 9 warna juga bermasalah. Semua ini sudah rusak. Kilat pamungkas, kok bisa? Cuma manusia biasa. Arka, sebenarnya siapa engkau? Sebagai kultivator, salah berpihak. Kau tanya siapa aku? Aku mau ambil nyawamu. Basmi binatang suci pakai satu serangan. Kekuatan tempurnya lebih dari 20 juta. Kau nggak mungkin setinggi itu. Kaisar Abadi, aku juga ajarkan cara bertahan hidup paling penting. Mau kalahkan musuh yang kuat, cuma ada satu cara, yaitu jadi lebih kuat dari mereka. Jadi ketakutan terbesar mereka. Aku Kaisar Abadi, seorang terhebat. Bisa-bisanya kau mau bunuh aku. Kenapa kalau kau orang terhebat, belah kejahatan, aku tetap bisa buat kau berlutut? Suruh aku berlutut? Aku nggak berlutut ke raja dan dewa. Di dunia ini, nggak ada seorang pun yang bisa buat aku berlutut. Hari ini, kau harus berlutut. Itu senjata sakti Palu Timur. Lonceng timur dan palu timur sangat menakutkan. Aku Kaisar Abadi, orang terhebat. Kusuruh kau berlutut. Ini nggak mungkin. Manusia biasa kok sehebat dewa? Sebenarnya siapa engkau? Aku adalah ketakutan terbesarmu. Arka, kau lancarkan serangan mendadak. Aku nggak terima. Kalau berani lepaskan aku. Kita bertarung secara adil. Oke, nggak terima? Hari ini, kupukul kau sampai nyerah. Arka, ini pil transformasi. Kalau dimakan, kekuatan tempur bisa naik 10 juta. Setelah aku makan pil transformasi ini, kau akan mati. Dasar pecundang, bisa-bisanya makan obat, nggak tahu diri. Arka, cepat bunuh dia. Nggak masalah, biarkan dia makan. Arka, kau akan rasakan akibat dari kesombonganmu. Arka, mati kau. Arka, aku nggak terima. Arka, kau hina keperkasaanku. Kau ambil nyawamu. Kaisar Abadi langsung makan sebotol pil. Sebutir 10 juta, berarti tembus 100 juta. 100 juta kekuatan tempur setara dengan dewa. Hahaha. Arka, sekarang kekuatan tempurku sudah tembus 100 juta. Kau bukan tandinganku. Oh, ya? Waktunya kau mati. Mati kau. Tubuh emas sejati. Sebenarnya Arka itu siapa? Bisa pakai tubuh emas sejati. Tubuh emas sejati bukan apa-apa. Mati kau. Sudah terima? Arka, aku nggak terima. Kau bisa kalahkan aku pun. Kau pakai tubuh emas sejati, langgar hukum langit. 9 bencana petir akan segera aktif. Kau akan mati. Petir benaran ada, 9 bencana petir. Gawat, kita bisa mati, cepat pergi. Pergi kemana? Aku sudah pakai pembatas untuk segel seisi lokasi pesta penobatan. Hari ini Arka harus mati di sini. Gawat, Kaisar nggak boleh disinggung. Kaisar Abadi dihina Arka. Sudah gila. Kaisar Abadi, kami nggak berhubungan sama konflik kalian, biarkan kami pergi. Hari ini siapapun nggak bisa pergi. Semuanya harus mati.
Kaisar Abadi, kau sudah kalah, menyerahlah. Kubiarkan kau mati dengan tenang. Kalau kau nggak terima, kupastikan kau mati tragis. Arka, sekalipun aku mati, aku mau bawa kekasihmu dan kau pergi ke alam baka. Lepaskan dia, kubiarkan kau mati utuh. Arka, kekasihmu ada di tanganku. Kau nggak berhak negosiasi sama aku. Arka, abaikan aku. Sekalipun mati, kita harus balas dendam. Jangan takut, ada aku, nggak ada yang bisa sakiti kau. Aku nggak takut, berjanjilah padaku. Sekalipun mati, harus bawa mereka pergi ke alam baka. Tenang saja, nggak ada satupun yang bisa selamat. Sampai sekarang masih belagu. Kulihat di mana kau hadapi 9 bencana petir ini. Langgar hukum alam pasti akan dihukum. 9 bencana petir adalah hukuman tertinggi. Anak ini seenaknya pakai tubuh emas sejati. Setidaknya akan dihukum 4 sambaran dari 9 bencana petir. Nona, kalau dihukum 4 sambaran, bukankah Arka akan tewas? 4 sambaran bencana petir. Orang biasa kan nggak bisa bertahan. Sekalipun dia, Arka bisa aktifkan kilat pamungkas. Dia cuma nggak terkalahkan di dunia awam. Bencana petir, dia nggak bisa tahan satupun. Arka, 4 sambaran petir, kali ini kau akan mati. Cuma bencana petir, nggak bisa melukaiku. Dasar sombong, nggak punya rasa takut. Hukuman langit kau remehkan seenaknya. Arka, hati-hati. Elsie, jangan takut. Belum balas dendam, nggak ada yang bisa melukaiku. Bahkan langit pun nggak sanggup. Bertahan, dia selamat dari serangan petir pertama. Arka hebat. Nona, nggak boleh dibiarkan. Bukannya Arka cuma orang biasa, kok dia bisa selamat dari sambaran petir? Nggak usah panik, baru sambaran pertama. 9 bencana petir. Setiap sambaran makin kuat. Satukan kilat pamungkas untuk halangi sambaran pertama. Bukanlah apa-apa. Pertunjukan baru dimulai. Arka harus mati! Hari ini Arka harus mati! Kaisar bilang gitu. Kita saksikan saja gimana Arka mati di sambar petir. Sudah kubilang cuma bencana petir, nggak bisa melukaiku. Nggak mungkin, dia selamat dari sambaran kedua. Kuat sekali. Kuat apa? Dia. Kaisar, apa pendapatmu? Jangan panik, masih ada 2 sambaran. Arka, semangat, masih ada 2 sambaran. Mustahil. Orang biasa mana bisa lawan hukum alam. Nona, ini... Diam! Sambaran berikutnya. Dia nggak akan selamat. Kaisar, gimana dengan kali ini? Arka, semangat. Masih ada sambaran terakhir. Kekuatannya setara dengan dewa. Jangan-jangan Arka sudah jadi dewa. No, Nona. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Cuma pecundang yang punya 3.000 kekuatan tempur. Dia andalkan topeng iblis. Mana mungkin selamat dari 4 sambaran ini? Ini ada apa ini? Enggak, aku nggak terima. Akulah orang terhebat. Nggak boleh ada yang dahului aku jadi dewa. Arka, hebat sekali. Guru di langit pasti bangga sama kau. Lihat, petir belum hilang, masih menyatu. Ini bukan 4 sambaran, ini 6 sambaran. Langit pembantu aku. 6 sambaran petir. Ternyata begitu. Pantas sambaran awal begitu lemah. Nggak mungkin. Kenapa masih ada? Arka, langit pun kesal lihat kesombonganmu. Jadi 6 sambaran. Kali ini kau pasti mati. Orang sombong dihukum langit, aku sombong. Langit pun nggak bisa hukum aku. Arka, semangat. Aku percaya kau bisa. Selamat. Kenapa kalau selamat? Lonceng timur sudah hancur. Arka pasti mati. Benar, memangnya kenapa kalau selamat? Sambaran petir ke-6 adalah kumpulan kekuatan ke-5 sambaran tadi. Tanpa lonceng timur, yang menantikannya adalah kematian. Arka. Akhirnya kau segera mati. Setelah kau mati, aku tetap adalah Kaisar Abadi, seorang terhebat. Cepat. Aku sudah nggak sabar. Arka, kita mati bersama. Tenang saja, sudah kubilang aku tak akan terluka. Jangankan 6 sambaran petir, 9 sambaran pun nggak bisa melukaiku. Sombong sekali. 9 sambaran petir pula. Kau tahu apa artinya 9 sambaran petir? Kaisar, nggak usah basa-basi sama dia. Dia tahu waktunya sudah nggak banyak, makanya sok hebat.
nggak berwawasan, berpandangan sempit. Kalian nggak tahu apa-apa soal kekuatan yang sesungguhnya. Arka, berjanjilah padaku. Kau harus hidup. Enam sambaran petir itu kutukan langit. Arka sudah mati. Hahaha, Arka. Kau bunuh putraku. Rasakan tuh. Hahaha. Nona, ini nggak mungkin. Masih menyatu. Jangan-jangan ada sambaran petir ke-9. 9 sambaran petir, ini nggak mungkin. Sudah sambaran ke-8. Kenapa petir masih ada? Petir masih ada, cuma ada satu alasan, yaitu Arka masih hidup. Benaran 9 sambaran petir. Arka sudah taklukkan hukum langit. Siapa dia? Bisa-bisanya selamat dari 8 sambaran. 9 sambaran petir, kebangkitan dewa sejati. Bahkan dewa pun nggak bisa bertahan dari sambaran ke-9. Sambaran petir ke-9 adalah sambaran paling ekstrim. 9 sambaran bersatu memusnahkan segalanya. Hahaha. Cepat bunuh dia. Sambar dia. Sambar dia habis-habisan. Arka, aku mengaku kalah. Kaulah orang terhebat. Tapi gelarmu itu cuma sementara. Akulah Kaisar Abadi yang sesungguhnya. Akulah orang terhebat. Arka, aku bebani kau. Mau mati, mati bareng. Jangan takut. Aku nggak bisa mati. Langit sialan ini nggak bisa musnahkan aku. Angkat 9 bencana petir pakai satu tangan. Manusia biasa mustahil. Cepat. Arka baru disambar 9 bencana petir. Selagi dia lemah, bunuh dia. Pecundang, cepat bunuh dia. Sekalipun dijebak hukum langit, sekalipun disambar 9 bencana petir, aku Arka tetap nggak terkalahkan. Kalian berani? Coba saja. Dasar nggak guna. Sekelompok pecundang. Yuno, aku tahu kau sudah nggak sabar, tapi kau tenang dulu. Dendam itu, satu persatu, aku hitung sampai tuntas. Kaisar, anak ini punya topeng iblis. Kekuatannya sudah tak terbatas. Sekarang, kelemahannya adalah Elsie. Wanita itu adalah putri gurunya. Cepat tangkap wanita itu buat ancam dia. Diam kau. Kaisar Arka bisa selamat dari 9 bencana petir. Nggak beraksi sekarang. Kita akan mati di sini. Arka, kau bisa selamat dari 9 bencana petir. Kau kui kau tak terkalahkan. Tapi, cuma ada satu orang terhebat di dunia. Jangan salahkan aku kejam. Bajingan, kau berani. Arka, kalau kau cinta wanita ini, mati demi dia. Kau berani sentuh dia, aku pasti habisi kau sampai hancur lebur. Beraninya ancam aku. Cepat serahkan topeng iblis dahsyat. Kalau enggak, ku bunuh dia sekarang. Arka, abaikan aku. Aku nggak takut mati. Wanita sialan, kau sama seperti ibumu. Helen, kau cari mati. Arka, tadi kau baru disambar 9 bencana petir. Sekarang kekasihmu masih ada di tangan kami. Apa kau berhak ancam aku? Gini, ku kasih kau waktu 3 detik buat pertimbangkan. 1. Helen, dia satu-satunya darah daging yang ditinggalkan kakak seperguruanmu. Memangnya kenapa? Semua orang yang halangi jalanku harus mati. 2. Helen, kau berani. Keknya putri gurumu bagimu nggak terlalu penting. Kalau gitu, ku antar dia ke alam baka, bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal. Hentikan. Bukannya kau mau topeng iblis dahsyat? Ambillah. Hahaha, Arka. Kau orang paling bodoh di dunia ini. Demi seorang wanita, kau bahkan serahkan topeng iblis. Hahaha. Arka, kultivator nggak boleh emosional. Kau salah besar. Sekarang kau nggak dilindungi topeng iblis. 9 bencana petir akan segera lahap jiwamu. Arka, akhirnya kau sudah mau mati. Topeng iblis dahsyat adalah sumber kekuatannya. Tanpa topeng iblis, pasti bakal mati. Enggak, kalian salah. Bukan topeng iblis tingkatkan kekuatanku, melainkan kekuatan ilahiku bantu topeng iblis dahsyat. Sudah seperti ini, masih saja membual. Sekarang, petir masuk ke tubuhmu. Tanpa topeng iblis dahsyat, tubuhmu akan segera meledak. Haha. Arka, nggak usah sok hebat lagi.
Sesampai di alam baka dan ketemu ayahmu, sampaikan ke dia. Di keluarga Gandhi, dia dan kau adalah pecundang yang sesungguhnya. Kalian begitu picik. Mana mungkin tahu kekuatan dewa sejati? Kalau langit gak adil, kuhancurkan kegelapan dengan petir. Dia manusia bukan? Genggam petir, serap energi roh. Arka pantas disebut dewa hidup. Arka, kau hebat sekali. Arka nggak usah berlagak hebat di sini. 9 bencana petir masuk ke tubuh. Sekalipun kau bisa bertahan, tubuhmu sudah menderita. Sekarang kekuatanmu sudah diambang kehancuran. Semoga nanti waktu aku bunuh kau, kau tetap begitu sombong. Enggak, ini enggak mungkin. Arka, tanpa topeng iblis dahsyat, mana bisa selamat dari hukum langit? Sudah ku bilang, bukan aku yang butuh topeng iblis dahsyat, tapi topeng iblis dahsyat yang butuh aku. Arka, kita adalah anggota keluarga Gandhi. Darah keluarga Gandhi mengalir di tubuh kita. Aku juga bisa pakai topeng iblis dahsyat. Setelah aku pakai topeng iblis dahsyat, kau akan mati. Oh ya? Kalau gitu cobalah. Sudah seperti ini, masih sok hebat. Oke, ku coba. Enggak. Ini enggak mungkin. Topeng iblis dahsyat, sudah akui aku jadi tuannya. Nggak ada yang bisa memakainya. Arka, cepat bunuh mereka. Balaskan dendam gurumu. Arka, kau nggak bisa bunuh aku. Arka, abaikan aku. Mereka brengsek. Bunuh mereka. Diam kau, Sudah buntu, masih berusaha melawan. Arka. Sekalipun kau sudah jadi dewa, sekalipun kau tak terkalahkan, memangnya kenapa? Hari ini aku mati pun, kubawa kau ke alam baka. Arka, abaikan aku, nyawaku nggak berharga. Tapi jangan lupakan dendam. Bunuh mereka. Balaskan dendam, guru. Arka, gimana kalau kita bicara? Kau adalah orang terhebat, kau pasti bisa dipercaya. Kami lepaskan Elsie, kau juga lepaskan kami. Apa kau bersedia? Arka, jangan biarkan mereka ancam kau. Jangan dikelabui orang jahat. Mereka pembunuh, pelaku kejahatan. Nona Elsie, balas dendam nggak bisa atasi masalah. Nggak perlu hancur bersama. Memangnya kau nggak suka Arka? Kau nggak mau menua bersama dia? Kalau kau mati, kalian berbeda alam dan terpisah selamanya. Arka, jangan tertipu. Bersamamu selama 3 tahun adalah masa paling bahagia di hidupku. Aku cinta kau, tapi aku sudah bersyukur. Aku nggak harap menua bareng. Cuma harap kau nggak terikat lagi setelah aku mati. Cepat balas dendam, bunuh dia. Balaskan dendam, guru. Aku nggak bisa selamatkan ibumu adalah penyesalan terbesar di hidupku. Aku nggak akan ulangi hal itu lagi. Ada aku, hari ini, nggak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Cukup. Karena nggak bisa damai, kita mati bareng. Mati kau. Aku adalah orang terhebat. Sudah mati, orang terhebat di dunia mati begitu saja. Sudah mati? Kaisar Abadi sudah mati. Segel sudah hilang. Ayo pergi. Yuno, giliranmu. Arka, keponakanku. Paman sudah tahu salah. Kau bukan mengaku salah, kau cuma tahu kau sudah mau mati. Arka, aku paman kandungmu. Di tubuh kita ada darah keluarga Gandhi. Kau nggak boleh bunuh aku. Sekarang, akhirnya kau ingat, kita adalah kerabat. Yuno, jangan lupa, dulu, waktu para saudara seperjuanganmu, teman dan kerabatmu mohon ke kau. Kau pernah pikir di tubuh mereka juga mengalir darah yang sama denganmu? Di hadapan pejabat, aku nggak berdaya. Menurutmu, aku punya pilihan? Ayahmu khianati negara, pejabat beri tekanan. Mau basmi keluarga Gandhi, akulah yang maju untuk hadapi musuh. Selamatkan keturunan keluarga Gandhi. Kau yang maju untuk hadapi musuh. Yuno, waktu kau arahkan senjata ke para saudaramu, apa yang kau pikirkan? Garis keturunan yang kau banggakan? Atau surat pengaduan yang kau kirim untuk tunjukkan kesetiaanmu? Atau mungkin takhta Raja Sorta yang pimpin jutaan rakyat? Kalau dulu ayahku benaran berkhianat pada negara, 9 keturunan Gandhi, nggak ada yang bisa selamat. Tapi kau malah hidup. Ini menandakan ayahku nggak berkhianat. Aku nggak tahu apa yang terjadi selama 23 tahun ini. Tapi aku yakin, waktu menyerbu musuh, nyawa bukanlah apa-apa. Ayahku adalah pemimpin pasukan elit Sorta. Nggak mungkin
lakukan hal nggak bermoral seperti itu. Tapi itulah kenyataan. Ayahmu berbuat salah, melibatkan seluruh keluarga Gandhi. Aku akui aku bunuh kalian sekeluarga, tapi aku juga terpaksa. Siapa paksa kau? Katakan padaku. Orang sakti nomor 1 di Jakas, Morris Hosana. Kau bohong. Morris adalah saudara angkat ayahku. 23 tahun lalu, dialah yang suruh ayahku pimpin pasukan. Nggak mungkin dia yang celakai ayahku. Terserah kau. Inilah kenyataan. 23 tahun lalu, Morris cuma orang biasa yang nggak punya status. Ayahmu berontak dan berkhianat. Morris tumpas pemberontakan. Makanya kepala negara nobatkan Morris jadi orang sakti di Jakas. Aku bunuh gurumu, bantai keluargamu juga adalah perintah Morris. Katakan, siapa yang utus kau? Kau disuruh siapa? Ada apa ini? Helen, dia bawahanmu. Kasih aku penjelasan. Inilah kenyataan. Masih butuh penjelasan? Kasih tahu aku kebenaran kala itu. Siapa saja dalang di balik semua ini? Bukannya Yunus sudah jelaskan. Pelaku utamanya adalah orang sakti di Jakas, Morris. Bukannya kau orang terhebat? Kalau sanggup bunuh dia. Siapapun yang bunuh guruku, bantai keluarga Gandhi, nggak ada yang bisa lari. Tapi sebelum itu, kubunuh kau dulu. Arka, kau nggak boleh bunuh Nona Helen. Helen bekerja untuk orang jahat dan bunuh saudara seperguruan. Kenapa nggak boleh bunuh dia? Arka yang kau lihat cuma ilusi. Nona nggak bunuh siapapun. Dia lakukan semua ini gak ada alasannya. Kita diam. Nggak, aku mau bilang. Kalau aku nggak bilang, kau akan mati. Kenapa Yuni mati dengan terhormat, sedangkan kau mati dengan terpuruk? Ibuku baik dan tulus pada keluarga Gandhi, setia pada pasukan elit. Kau berhak, kata dia. Tapi Nona juga nggak salah. Beban yang dipikul Nona Helen lebih banyak dari ibumu. Kalian nggak pantas bunuh dia. Diam. Aku bicara lagi. Mati kau. Nona, sekalipun kau mau bunuh aku harus ungkapkan. Hidup cuma sekali, nggak bisa diulang. Aku nggak mau lihat kau mati dengan sia-sia. Kalau gitu, mati kau. Dengarkan dia. Aku mau tahu apa alasanmu. Orang yang selamatkan kau 23 tahun lalu, selain Yuni, Nona Helen juga termasuk. Sekalipun begitu, nggak bisa singkirkan fakta Helen berbuat jahat. Arka, kau dilatih dari umur 5 tahun. Tinggal di perbatasan selama 15 tahun. Pernahkah kau pikir dengan kekuasaan orang sakti Jakas, kekejaman keluarga Gandhi, kau merasa mereka nggak bisa temukan kau? Itu karena guruku melindungi aku. Bukan. Nona Helen, bukan gurumu. Nona Helen habiskan semua harta keluarga Sarna di Sorta untuk lancarkan perjalananmu di dunia militer. Pencapaianmu hari ini berkat Nona Helen. Omong kosong. Pencapaianku hari ini berkat bimbingan guruku. Aku berperang habis-habisan di medan perang. Sama sekali nggak ada hubungan sama Helen. Cukup kita. Tugasku sudah selesai. Selama hasilnya sesuai, prosesnya nggak penting. Tugas? Tugas apa yang kau maksud? Arka, ini video lama setahun lalu. Kau lihat sendiri. Kak Yuni, tubuhmu. Ajalku sudah tiba. Waktuku terbatas. Aku nggak takut mati. Aku cuma khawatirkan nasib Arka setelah aku mati. Dendam nyawa keluarga Gandhi ini kapan bisa dibalaskan? Kak Yuni, Arka cuma anak kecil. Kita beneran mau buat dia hidup dalam kebencian sejak kecil. Jalani seumur hidup dengan menderita. Tentu saja perlu. Tapi ini nggak adil untuknya. Lupakan dendam, dia baru bisa hidup dengan bahagia. Jalani seumur hidup tanpa beban. Tapi tumbuh dalam kebencian sangat kejam bagi seorang anak kecil. Sangat kasihan. Kasihan? Siapa yang nggak kasihan? Orang tuanya nggak kasihan. Guru kita nggak kasihan. 3.000 pasukan elit Sorta nggak kasihan. Keluarganya nggak punya sandaran. Lansia dan balita nggak kasihan. Kak Yuni, Arka masih kecil. Nasibnya nggak seharusnya begitu. Bukan. Ini takdirnya. Sejak dia lahir, balas dendam adalah satu-satunya kewajibannya. Aku nggak setuju. Helen, Kak Yuni mohon ke kau. Kita semua keturunan pasukan elit, berutang budi pada keluarga Gandhi. Dendam keluarga Gandhi, kita harus balaskan. Nggak peduli berapa lama, apapun bayarannya. Kak Yuni, kau bangun dulu. Kak Yuni, semua perkataanmu ini aku mengerti.
Tapi Morris sudah jadi orang sakti di Jakas. Bahkan Yuno pun sudah berhasil rebut takhta. Para pasukan elit Sorta juga sudah terpecah belah. Kak Yuni, kondisi Sorta sudah berubah. Kita sudah lama kehilangan modal untuk balas dendam. Ini takdir. Kita harus bagaimana? Nggak punya modal. Kita ciptakan modal. Keluarga Sarna itu keluarga nomor 1 di Sorta. Pakai uang keluarga Sarna untuk rancang masa depan Arka, kirim dia ke camp militer, suruh dia latihan. Dengan bantuan topeng iblis dahsyat, dia bakal segera sukses. Oke, suruh aku habiskan harta keluarga, boleh. Tapi topeng iblis dahsyat bisa lahap nyawa tuannya. Arka cuma anak kecil. Kalau dia nggak sanggup bertahan, kita harus gimana? Makanya dia harus tahu semua kenyataan. Buat dia hidup dalam kebencian. Cuman kekuatan kebencian yang bisa buat dia lawan bumerang topeng iblis. Enggak, aku nggak setuju. Helen, kau mau paksa aku mati? Jangan gegabah. Guru, kalian sedang apa? Bukan urusanmu. Pergi latihan tak? Nggak boleh lihat. Baik, Guru. Helen, kita nggak punya pilihan. Harus berhasil. Kak Yunis, kenapa kau paksa aku begini? Dari awal, aku cuma berharap Arka tumbuh dengan sehat dan bahagia. Gimana bisa kau bilang hal nggak bermoral seperti ini? Kau sanggup hadapi guru, hadapi dewana, hadapi pasukan elit Sorta? Baik, aku bisa turuti kau. Tapi hal ini gimana lakukan? Waktuku sudah nggak banyak. Aku akan pakai sisa hidupku buat masukkan kau ke organisasi dalam Yuno. Buat kau jadi bagian dari keluarga kerajaan. Bantu Arka balas dendam dan lengkapi kisah ini. Kak Yunis, nggak boleh begitu. Aku nggak setuju. Aku sudah pakai namamu buat interaksi sama Yuno. Waktunya tiba. Kau bawa aku ke sana. Pakai nyawaku buat dapat kepercayaannya. Tapi nggak bisa dibicarakan. Setelah Arka keluar dari militer, putriku, Elsie seharusnya sudah dewasa. Nanti kau suruh dia kerja sama denganmu, harus nyata. Biar Arka kira dia sudah kuasai dunia. Pada akhirnya, bunuh putriku di hadapannya. Selamatkan dia di awal, tenggelamkan dia ke dasar jurang. Dengan begitu, Arka akan sepenuhnya dilahap kebencian dan ketidakberdayaan. Dia baru tahu balas dendam adalah satu-satunya kewajibannya. kau suruh aku bunuh putrimu. Kak Yunis, Elsie adalah putri kandungmu. Demi balas dendam, nyawanya bukan apa-apa. Dan selama Arka tenggelam dalam kebencian, dengan bantuan topeng iblis dahsyat, semua orang yang terlihat pembantaian keluarga Gandhi, mereka nggak bisa lari. Kak Yuni, nggak boleh. Tanggung jawab ini terlalu berat. Aku nggak sanggup. Kau harus sanggup. Ini nyawaku, juga nyawamu, dan nyawa Arka. Kita terikat takdir. Nggak ada pilihan. Aku, Helen, bersumpahlah. Kau nggak boleh khianati aku, khianati keluarga Gandhi, sekte dewana, dan pasukan elite. Kalau enggak, aku nggak akan ampuni kau. Oke, aku bersumpah akan balaskan dendam keluarga Gandhi, sekte dewana, dan pasukan elit Sorta. Dendam belum terbalas, aku nggak akan berhenti. Enggak, ini nggak mungkin. Ibuku nggak mungkin seperti ini. Ibumu tega lakukan apapun. Rencana awal ibumu adalah suruh Nona bunuh kau di hadapan Arka. Pakai kematianmu buat paksa dia balas dendam. Tapi Nona nggak tega. Biarkan kau hidup. Kau berhak salahkan dia. Kau juga, Arka. Apa kau layak bunuh Nona Helen? Si Arka sudah 5 tahun, sudah jadi anak laki-laki. Katakan pada guru harapan apa yang kau buat tadi. Harapanku adalah bersama guru selamanya. Guru juga mau bersamamu selamanya. Tapi dendam keluarga Gandhi kita harus balaskan. Guru mau kirim kau ke camp militer. Kau bisa latihan di sana dan lebih awal jadi orang terhebat. Segera balaskan dendam keluargamu. Ikut militer, nggak bisa ketemu guru lagi. Di camp militer, giat latihan. Lebih awal jadi orang terhebat. Dengan begitu kau bisa ketemu guru. Aku mau balas dendam, aku mau jadi orang terhebat. Aku mau pulang untuk cari guru. Kau memang murid baikku. Guru. Ternyata inilah status yang kau harapkan. Nona Helen simpan semua rahasia ini selama 18 tahun. Bahkan waktu ajak Elsie bekerja sama, dia cuma kasih tahu Elsie ibunya adalah seseorang yang baik hati, tulus, penyayang, dan nggak perhitungan. Tapi kenyataannya bukan begitu. Maaf, kukira aku akting jadi ibuku yang baik hati. Kau akting jadi Nona Helen yang dulu. Nona Helen adalah orang baik yang sesungguhnya.
Dialah orang yang berharap Arka tumbuh bahagia. Tapi ibumu pak saja pakai sumpah serapah. Buat dia jadi seseorang yang bahkan dibenci oleh dirinya sendiri. Cukup, Gita. Hentikan, gak usah jelaskan lagi. Bibi guru, aku sudah tahu semuanya. Aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa jelas-jelas kau tahu aku sudah pulang? Kau nggak kasih tahu aku fakta ini? Gurumu pernah bilang, dusta nggak bisa sakiti orang. Berbeda dengan kenyataan. Jalan balas dendammu perlu dinyalakan. Dia takut setelah kau tahu, kau akan kehilangan tekad untuk balas dendam. Makanya kita berakhir seperti ini. Bibi guru, aku sudah mengerti. Kau dan guruku nggak salah, aku yang salah. Cuma aku yang tersisa. Sejak lahir aku ditakdirkan untuk balaskan dendam keluarga. Ini kewajibanku. Tenang saja, aku Arka nggak akan lupakan utang budi dan dendam. Cuman orang sakti nomor 1 di Jakas. Aku akan bunuh dia. Arka, tunggu aku. Arka, tunggu aku. Kau beneran mau bunuh Morris? Ya, Morris itu orang sakti di Jakas. 23 tahun lalu Kaisar dilengsarkan, ganti era baru. Morris jadi satu-satunya menteri yang dipercaya. Artinya dia kendalikan nasib negara. Dialah penentu nasib Jakas. Kita nggak perlu pertimbangkan lagi. nggak berhubungan sama kau. Nggak usah ikut campur. Kenapa nggak berhubungan? Yuni itu gurumu, juga ibuku. Karena mau balas dendam, kenapa aku nggak boleh ikut? Lupakan dendam ini. Hidupmu baru dimulai. Jangan sepertiku, hidup di dalam kebencian. Arka, aku tahu engkau sudah menderita. Aku juga. Sejak ibuku meninggal, ayahku nikahi wanita lain. Keluarga ini nggak ada tempat untukku. Jangan menangis. Nggak apa-apa. Semuanya akan membaik. Sejak kecil, aku hidup sendiri. Cuman bersamamu, aku baru bahagia. Arka, berjanjilah padaku. Jangan tinggalkan aku, oke? Tapi, kalau kau bersamaku, setiap saat engkau dalam bahaya. Aku nggak takut. Selama bisa bersamamu, ya aku bahkan nggak takut mati. Oke. Aku bersumpah, selama aku masih hidup, siapapun nggak bisa melukaimu. Wah, ini kan Elsie, primadona kampus. Wah, ini kan Elsie, primadona kampus. Elsie, kau kenal dia? Dia ketua kelasku di kampus, Alvin Madun. Elsie, 3 tahun nggak ketemu. Kau nggak pernah datang ke reuni kelas. Kalau gitu, kebetulan 2 hari lagi reuni kelas. Kau harus datang, ya. Sudah lama nggak ketemu ya. Aku nggak pergi deh. Aduh, semuanya teman lama, takut apa? Dia bilang nggak mau pergi. Hei, siapa kau? Dia pacarku, Arka. 3 tahun nggak ketemu. Primadona sudah punya pacar saja. Makin harus ketemu teman lama nih. Nggak usah, kami masih ada urusan. Hei, kita teman lama. Takut apa? Reuni kali ini, Selfie juga datang. Dia itu putri orang sakti di Jakas. Jarang-jarang bisa ketemu dia. Kau bilang Putri Morris? Hei, kau ini. Bisa-bisanya panggil nama orang sakti. Maaf, masih ada urusan. Kami pergi dulu. 2 hari lagi, kita pergi temui Putri orang sakti. Gini dong. Elsie, sampai jumpa 2 hari lagi. Hei, teman-teman. Lihatlah siapa yang datang. Wah, bukannya ini mantan primadona kampus Elsie? Sudah 3 tahun nggak ketemu, kan? Hei, teman-teman. Lihatlah siapa yang datang. Wah, bukannya ini mantan primadona kampus Elsie? Sudah 3 tahun nggak ketemu, kan? Kebetulan sekali. Aku pergi telepon di luar. Kebetulan ketemu primadona kampus kita. Ini siapa? Ini pacarku. Arka. Arka? Nama ini kenapa familiar sekali? Oh, kau keturunan terakhir keluarga Gandhi, Arka Gandhi, kan? Panggil aku Arka saja. Kenapa kau masa hidup? 20 tahun lalu, keluarga Gandhi bukannya sudah dibantai. Kenapa kau terlewatkan? Dina, kita teman kuliah. Sebaiknya jaga ucapanmu. Kalau enggak, aku nggak sungkan. Aduh, sudah. Jangan bertengkar. Kita ini teman. Jangan seperti itu. Elsie, semuanya datang sendiri. Cuma kau yang beda, bawa pacar pula. Aku bersama pacarku sungkan menolak ajakan Alvin untuk makan bersama. Kebetulan bisa kenalan. Wah, kenalan? Kau tahu apa identitas teman-temanmu ini? Semuanya pewaris keluarga dan pengelola usaha besar. Kau bawa anak kampung yang nggak punya keluarga, berarti kau turunkan standar reuni kami. Bener, Alvin. Orang seperti ini mana boleh datang ke reuni kelas kita? Bener. Ini reuni kelas kita. Semuanya adalah orang berpendidikan. Arka ini mungkin nggak pernah kuliah, kan? Memang nggak pernah kuliah. Kenapa? Nggak kuliah? Kau bangga? Nggak kuliah kau bangga? Bukan begitu, cuma aku merasa moralitas seseorang berkaitan sama
latar belakang pendidikan. Tapi ketemu kalian hari ini, aku berubah pikiran. Kenapa aku merasa kau lagi hina kami? Benar, Sean. Dia lagi hina kau. Dia bilang kau nggak bermoral. Bajingan, kau bilang aku nggak bermoral. Sudah. Dewi Selvi sudah mau sampai. Jangan berisik. Arka sialan, aku kasih tahu kau. Aku pengelola grup Zoan di Sorta. Proyek utama grup Zoan didukung keluarga kerajaan di Sorta. Putra kedua Raja Sorta, Jenderal Naga Merah adalah sahabat baikku. Hebat sekali. Baguslah kalau kau tahu. Jaga sikapmu. Di Sorta, aku punya ratusan cara buat siksa kau. Yuno sudah mati. Kondisi Sorta sudah berubah. Kusarankan kau lebih hati-hati. Arka sialan, apa maksudmu? Raja Sorta mati, apa hubungannya sama kau? Bukan aku yang bunuh dia. Tapi, waktu dia berlutut dan mohon ke aku jangan bunuh dia kelihatan sangat patuh. Semuanya dengar apa yang dia bilang. Katanya Raja Sorta berlutut sama dia. Hai, Sean. Jangan basa-basi sama idiot ini. Mungkin otaknya agak bermasalah. Benar, Elsie. Kok bisa kau pacaran sama idiot? Idiot apaan? Idiot apaan? Wah, Dewi Selvi, akhirnya Anda datang. Dewi Selvi, 1 tahun nggak ketemu, kau makin cantik. Benar sekali. Lihatlah mantan primadona kampus Elsie di hadapan Dewi Selvi. Macam bahan tertawaan saja. Tadi apa yang kalian bicarakan? Idiot apaan? Oh, Dewi Selvi, kita bicarakan pacarnya mantan primadona kampus Elsie. Putra keluarga Gandhi, Arka. Tadi dia bilang Raja Sorta berlutut di depannya. Arka, kau putra mantan Raja Sorta, Haris Gandhi ya? Kenapa? Kau kenal aku? Bagus sekali. Memang benar, waktu dicari nggak ketemu, waktu nggak dicari muncul dong. Aku cari kau selama 5 tahun. Cuma mau batalkan perjodohan kita. Batalkan perjodohan? Apa maksudmu? 23 tahun lalu, ayahku Morris jadi saudara angkat ayahmu Haris. Mereka jodohkan anak dalam kandungan, yaitu kau dan aku. Sayangnya ayahmu khianati negara, keluarga Gandhi dibantai. Sedangkan keluarga Hosana adalah kebanggaan Jakas. Perjodohan ini sudah lama nggak setara. Jadi, hari ini aku datang untuk membatalkan perjodohan. Apa-apaan ini? Dewi Selvi, kenapa dijodohkan sama idiot ini? Baguslah, status mereka beda jauh. Lagian dia itu idiot. Mana pantas untuk Dewi Selvi? Kalau begitu, perjodohan dibatalkan. Hubungan baik kedua keluarga juga berakhir. Kenapa kau nggak terima? Bukan begitu. Ku katakan terus terang, kita berdua nggak cocok. Sekalipun perjodohan ini adalah kesepakatan ayah kita, nggak pernah kuakui. Aku terlahir di keluarga Hosana. Ayahku adalah orang sakti di Jakas Morris. Aku mahir dalam sastra dan bela diri. Masa depanku cerah. Sedangkan kau nggak kompeten, nggak berstatus. Seumur hidup, kau cuma pantas jadi pecundang rendahan. Selvi, cukup. Batalkan perjodohan doang. Apa perlu hina orang seperti ini? Elsie, lama nggak ketemu. Kenapa? Sampah yang kubuang. Kau mau pungut? Kau... Punya ayah yang bisa tentukan nasib raja dan kendalikan takdir negara memang sangat hebat. Bagus kalau kau tahu bedanya. Kita bagaikan langit dan bumi. Sekalipun keluarga Gandhi nggak musnah, kau berusaha seumur hidup juga nggak bisa menggapai statusku sekarang. Apalagi sekarang kau cuma seorang anak malang yang nggak punya rumah. Selvi, ini acara reuni kelas. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Kau cuma terlahir di keluarga kaya dan punya sandaran. Nggak perlu dibanggakan. Kau mau terlahir di keluarga kaya dan punya sandaran pun, kau belum tentu bisa. Aku nggak perlu lahir di keluarga kaya, karena akulah keluarga kaya itu. Aku nggak butuh sandaran besar, karena akulah sandaran terbesar di Jakas. Sedangkan kau, tanpa Pak Morris, kau bukan apa-apa. Tanpa Pak Morris, kau nggak punya apa-apa. Aku nggak punya apa-apa, konyol. Aku adalah Jenderal 9 bintang paling muda dan pendekar cahaya merah yang diakui pagoda 9 warna. Kekuatan tempurku melebihi 500.000. 500.000, nggak patut dipamerkan. 500.000 memang nggak hebat. Tapi asal kau tahu, Kaisar Abadi yang kekuatannya menempati peringkat pertama, pendekar tak terkalahkan yang kekuatannya puluhan juta, ayahku akan undang dia hadiri pesta dewa 3 hari lagi. Nanti aku akan berguru sama dia. Aku adalah murid orang terhebat di dunia. Dia bukan orang terhebat di dunia, dia juga nggak bisa pergi. Apa maksudmu? Karena dia udah mati. Sudah mati? Nggak mungkin. Kaisar Abadi adalah orang terhebat. Siapa yang bisa bunuh dia? Aku orangnya. Hahaha. Kau memang idiot ya? Dewi Selvi, sudah kubilang dia itu idiot. Kau masih saja basa-basi sama dia. Jangan buang-buang tenaga sama pecundang ini. Dia nggak selevel sama kita. Langsung usir saja. Menodai mata Dewi Selvi saja. Biarkan dia tinggal. Dengarkan obrolan berkualitas kita. Mungkin nanti dia malu sendiri.
Arka, gimana kalau kita pergi dulu? Lagian 3 hari lagi Morris akan adakan pesta dewa. Kita bicarakan lagi nanti. Jangan buru-buru, biar kulihat kata kotor apa yang keluar dari mulut mereka. Arka, kau cari mati. Siapa kau? Kau mau apa? Siapa izinkan kau masuk? Kau ikut aku pergi. Ada apa ini? Kondisi keamanan Sorta begitu buruk. Dewi Selvi, tenang saja biar aku tangani. Siapa kau? Kau tahu ini wilayah siapa? Berani buat keributan di sini. Aku nggak peduli. Wanita itu singgung bosku. Mau ku bawa pergi untuk dihukum. Kau cari mati? Kau tunggu saja. Dewi Selvi, di hadapan Jenderal 9 bintang macam kau, aku bukan apa-apa. Sudah sangat hebat. Setidaknya lebih kuat ratusan kali lipat dari sebagian orang. Ada masalah, cuma bisa sembunyi di balik wanita. Omonganmu benar. Kalau cari pacar, harus cari yang seperti Sean. Berani dan bertanggung jawab. Nggak takut hadapi masalah. Lihat ototnya saja. Aku sudah tergiur. Pecundang, kau sudah lihat caraku. Aku habisi preman itu baru disebut pria sejati. Pecundang macam kau, seumur hidup pun nggak bisa rasakan kebahagiaan seperti ini. Kak, dia yang pukul aku. Kak, dia yang pukul aku. Nyalimu besar juga. Berani pukul bawahan asosiasi naga hitam. Kau sudah bosan hidup? Louis, ku kasih tahu. Aku ini berteman baik sama Pangeran Kevin. Kau berani hajar aku. Tamat riwayatmu. Memang kau yang kuhajar. Yunus sudah mati. Sorta kacau balau. Mana ada lagi Pangeran Kevin? Louis sialan. Waktu Komandan Naga Merah datang, tamat riwayatmu. Kau memang harus dikasih pelajaran. Biar ku tunggu Komandan sialan jemput kau. Louis, kau cuman preman di Sorta. Rakyat jelata lawan pejabat, nanti kau pasti bakal menyesal. Komandan orang ini, dia hajar aku. Kau harus tegakkan keadilan. Louis, aku berteman sama Pak Erik dari pasukan elit. Gimana kalau kau hargai aku, ampuni mereka? Keluarga Gandhi bukan apa-apa di Sorta. Suruh aku hargai dia pula. Komandan, dia berani pukul kau. Suruh pasukan topeng iblis bunuh dia. Berengsek. Setiap hari buat onar, cuma tahu cari masalah saja. Cie. Pecundang, kenapa kau tertawa? Komandan, kenapa kau berlutut? Kenapa kau berlutut? Komandan, kenapa kau pukul aku? Kuhabisi kau. Kejadian di pesta penobatan, seharusnya kau sudah dengar. Jangan-jangan kau datang untuk cari mati. Maaf. Aku pergi sekarang juga. Kenapa ini? Cara komandan lihat dia macam lihat dewa maut. Jangan-jangan idiot ini benaran adalah tokoh penting. Tokoh penting apa? Kalau dia sanggup, dia sudah tunjukkan dari tadi. Pecundang tetap adalah pecundang. Kapanpun nggak bisa diandalkan. Putri orang sakti di Jakas pun belum bersuara. Aku mana berani bersuara. Benar juga. Nggak heran. Pria payah dan nggak kompeten, di waktu kritis tetap butuh bantuan wanita. Aku nggak peduli siapa kau. Aku adalah putrinya Morris, orang sakti nomor 1 di Jakas, Selvi. Hari ini adalah acara reuni dengan teman-teman. Kau sudah ganggu kami. Sekarang, cepat berlutut, lalu sujud dan minta maaf. Kubiarkan pergi dengan selamat. Putri orang sakti nomor 1 di Jakas. Gadis ini membual. Sama sekali nggak malu. Kak, biar ku kasih pelajaran. Hei, kendalikan tenagamu. Jangan sampai dia cacat. Wanita secantik ini, malam ini antar ke kamarku. Biarkan aku senang-senang. Gadis ini galak juga. Aku makin tertarik. Kau cari mati. Arka, gimana kalau kita bantu dia? Dia itu putri orang sakti nomor 1 di Jakas. Kita bukan siapa-siapa. Nggak pantas ikut campur. Arka, nggak dibantu, dia bakal dilecehkan. Dia putri musuhku. Aku nggak punya kewajiban bantu dia. Morris lah yang bersalah, bukan Selvi. Kalau sekarang kita bantu dia, mungkin kita bisa tahu kejadian 23 tahun lalu darinya. Memangnya kau nggak mau tahu sebenarnya ayahmu itu berkhianat atau enggak? Hentikan. Apa-apaan? Siapa engkau? Asosiasi Naga Hitam sombong sekali. Siang bolong begini, mau culik wanita pula. Apa sudah nggak ada hukum di Sorta? Oke, kau tunggu saja. Masalah kita belum selesai. Gimana pun, terima kasih sudah selamatkan aku. Aku sudah telepon ayahku. Orang sakti nomor 1 di Jakas, Morris akan segera tiba. Arka, akhirnya kau bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi 23 tahun lalu. Morris tiba. Ternyata kau.